Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para orang tua super, para penggiat pendidikan berkebutuhan khusus, pendidikan keberbakatan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama podcast Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning bersama saya Yovan P. Putra dan rekan saya, salah seorang praktisi di TML, Jonathan. Halo Jonathan. Alright. Oke, jadi kembali lagi seperti biasa di podcast kali ini kita akan membawa atau mengambil satu pertanyaan dari WhatsApp Group Autism Awareness Indonesia. Kali ini pertanyaannya datang dari seorang ibu yang bertanya bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi putranya. So more or less, if I transcribe the question to you, it would be how to improve students' concentration, specifically special needs students. Yes. All right. Okay, go ahead, John. Do your best shot. Yes. So concentration is obviously our ultimate goal when working with autistic clients, and it is something that it seems is very elusive to achieve, especially when you notice your child's mind starts to wander, or they start to fidget with little objects like a pen, or they start to become distracted in a crowded room. So there's a lot of tactics and different little tricks to use to instill more attentiveness in these children, especially autistic children. And one example for making more attentive students is to substitute whatever they tend to not work with well and use something that they're very passionate with. So for example, if a student is doing a math problem and does not like to study, does not like to do math, then you take something in their lives that they love. Like one student loves Optimus Prime. So you would make the problem or the math solution about Optimus Prime and have that student become far more focused. And so these little substitution tricks are very helpful for more attention. Alright. Oke, jadi kalau menurut John itu artinya adalah bahwa kita bisa meningkatkan atensi daripada siswa dengan menggunakan objek atau sesuatu, dengan menghubungkan satu aktivitas dengan objek yang paling menarik, passionate ya untuk siswa tersebut. Misalnya dalam kasus ini adalah seorang siswa yang tertarik dengan Optimus Prime, yes. Right? Very passionate about a student who's very passionate about Optimus Prime. Okay, so John, yes. Before we go any further, how would you define attention? Yes. Attention is divided into two systems according to psychologist Daniel Kahneman. He says that we have a system 1 of thought and system 2, which involves top-down and bottom-up processing of our thoughts. So top-down thoughts are something that we achieve when we concentrate hard. It could be an example of reading a book. You have to work and focus to achieve that concentration, while bottom-up processing is in our subconscious, and it's something that's automatic in our body language. So this could occur as we sleep, when we're dreaming. It's just our personal intuitions and instincts, and it's a common cause of the anxiety that students and adults also share. So it is the job for developing higher attention to reduce this anxiety. Oke, jadi menurut John, attention itu atau atensi atau fokus itu bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan dari klasifikasi pikiran, yang mana pikiran manusia itu dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi, yaitu adalah sistem 1 atau sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 itu adalah yang berkenaan dengan respon luar sadar, ya luar sadar. Sementara sistem 2 itu adalah yang berkaitan dengan pikiran sadar, ya.
Dimana kalau yang sistem 1 itu artinya adalah melibatkan proses atensi bottom up. Ya, bottom up ini artinya adalah yang tidak perlu diniatkan, ya kan? Artinya dia terjadi secara otomatis. Sementara untuk top down itu adalah suatu atensi yang sifatnya harus diniatkan. Contohnya adalah seperti pada saat kita reading a book, right? Like top down is for reading a book. Jadi harus diniatkan. Oke. Nah, yang menarik adalah sebenarnya tidak ada seorang siswa yang dikatakan tidak bisa berkonsentrasi, karena sebenarnya setiap saat setiap orang pasti berkonsentrasi. Masalahnya konsentrasi yang mana? Apakah konsentrasi yang bottom up atau top down? Kebanyakan kasus ketika seorang siswa dikatakan tidak bisa berkonsentrasi itu adalah ketika dia tidak bisa menggunakan konsentrasi top down. Now the next question would be, okay, so this is the logical consequence of the previous question. So would you say that top down attention can be trained? Can be trained? Yes, I would say that. It takes a lot of skill building and attention building to achieve top-down processing. So it all starts with building concentration and focus. And in order to do that, we need to establish our clients' or our children's sense of mental capacity. And so we do that by limiting as much anxiety as possible and limiting distractors. So we have two types of distractors, sensory and emotional distractors. So sensory is if I am, for example, in a loud room or a room with a lot of color and a lot of distractions, 20% of my distraction between the two will be from that. And emotional distraction, 80% of what I'm distracted by will be through my personal intuitions of anxiety or fear or an inability to intake new knowledge. So by limiting sensory and emotional distractions, we could help build more attention into our students and clients. Oke, jadi tadi kita sudah membahas bahwa atensi itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu adalah bottom up dan top down. Pada kebanyakan kasus, siswa mengalami kesulitan untuk melakukan yang disebut top down attention. Nah, namun menurut John, top down attention itu bisa dilatih, ya. Dengan cara sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja distractors atau pengusik atau yang mengusik konsentrasi kita. Nah, menurut John, itu apapun yang mengusik konsentrasi kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adalah sensory yang mana 20% dari kebanyakan kasus dan emosional yang mana adalah 80% dari kebanyakan kasus. Jadi wajar kalau seumpamanya kita misalnya tidak bisa berkonsentrasi di ruangan yang berisik atau misalnya di ruangan yang panas misalnya, maka tentu kita tidak bisa berkonsentrasi dengan baik. Namun itu hanya 20%. Katakan kita menempatkan diri di ruangan yang bebas stimulasi, bebas gangguan dan lain-lain, namun gangguan tetap bisa saja datang melalui salah satunya adalah dari hal-hal yang terkait dengan emosional atau yang dari dalam, atau ketika ada intervensi dari bottom up. Contohnya adalah berbagai rekoleksi memori dari masa lalu yang membawa kaitan atau yang terlibat atau terkoneksi dengan emosional, ya, memiliki aspek emosional. Umumnya yang emosional yang tidak menyenangkan, apakah mengkhawatirkan, apakah mencemaskan, apakah menyedihkan, apakah menggelisahkan dan lain-lain. Itu juga akan menghambat konsentrasi kita. Okay. Alright, John. So the next question would be: so how, by what means that we can train our attention? Go ahead. Yes. So obviously, with all these distractions going on, a pivotal method to counter all these distractions would be through guided meditation, or just any sort of meditation for these students to follow. So the principles of this meditation is to clear our mind, achieve stillness, and cooperate with the normal things that are going on in the room, and just accepting the things we cannot change, and just being very
present in the moment. So once we achieve this mindful meditation, we become more able to take on these negative thoughts and build a more positive outlook, which could help us focus more, sustain more drive, and achieve more academic and physical activity. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kemudian adalah bagaimana caranya, salah satu cara untuk meningkatkan konsentrasi yang dibahas di sini itu adalah yang disebut guided meditation, right? So guided meditation will stop mind wander, Yes. right? Jadi akan menghentikan yang namanya pikiran kita memperhatikan kemana-mana seperti itu. Jadi dengan caranya seperti apa guided meditation? Yaitu sama seperti melatih otot. Jadi artinya atensi itu sama seperti otot, bisa dilatih. Jadi artinya adalah misalnya kita membatasi 1 menit saja setiap hari untuk memperhatikan suatu objek, misalnya katakan nafas kita, keluar masuk nafas kita, atau memperhatikan duduk, memperhatikan satu objek, katakan misalnya air, atau memperhatikan suara, ya, selama 1 menit, ya. Nah itu akan membatasi, mengekang daripada pikiran kita dari berkelana kemana-mana yang menyebabkan tidak fokus. Nah perlahan-lahan nanti bisa ditingkatkan dari 1 menit menjadi 2 menit, menjadi 3 menit dan selanjutnya. Nah menurut John dengan konsentrasi, karena concentration is the mother of all learning potential, termasuk di dalamnya adalah memori. Jadi kalau orang punya konsentrasi pasti dia memorinya bagus. Kalau memorinya bagus dan konsentrasinya bagus, maka pasti komprehensinya bagus. Maka tadi dia bilang dengan konsentrasi yang baik maka akan bisa untuk meningkatkan prestasi di sekolah. Baik, mungkin itu dulu dari kami, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast Pusat Terapi dan Homeschool Total Mind Learning. Nantikan kembali podcast kami selanjutnya. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan, bisa bergabung di WhatsApp group Autism Awareness Indonesia. Linknya ada di setiap post Instagram kami. Jadi jangan lupa follow Instagram kami, subscribe YouTube kami. Dengan demikian nanti Anda juga bisa bergabung untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, atau curah pendapat, brainstorming pada WhatsApp group tersebut. Ya, kembali lagi WhatsApp grupnya adalah Autism Awareness Indonesia. Dan jika Anda memang benar-benar ingin untuk bisa melakukan terapi atau training untuk anak Anda sementara Anda berada di luar kota atau di luar pulau yang tidak ada layanan autisme secara profesional, Anda bisa juga mengikuti seri training khusus, ya, yang dibina oleh para praktisi di Total Mind Learning. Lebih lanjut ada semua di WhatsApp group Autism Awareness Indonesia. Sekian dulu dari kami, right John? So this is the end of today's podcast. Sekian dulu dari kami, nantikan lagi podcast selanjutnya dan semoga kita semua sehat selalu. Sampai bertemu kembali, bye-bye.